Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hakiki. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, jadi video ini dibuat dengan tujuan yaitu yang pertama untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir pada mata kuliah Pembinaan dan Perencanaan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Istiqomah MPD. Dan tujuan yang kedua yaitu melalui video ini saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia ingin menyampaikan dan mengajak kita semua untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, jadi maka dari itu saya meminta agar kalian menyaksikan video ini sampai selesai dan jangan sampai ada yang terlewati karena akan ada banyak pengetahuan, informasi, dan pesan yang akan saya sampaikan melalui video ini. Dan jangan lupa untuk kalian beri tanda like, komen, dan subscribe pada video ini. Nah, kemudian kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan informasi serta pesan yang penting dari video yang akan saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi presentasi yang akan saya sampaikan. Nah, ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dan materi yang kedua adalah tentang perencanaan bahasa, pengembangan bahasa, dan pembinaan bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Nah, jadi perlu kalian ingat, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lalu apa sih makna dari bahasa Indonesia itu? Nah, bahasa Indonesia memiliki makna yang luas. Bahasa Indonesia juga merupakan ciri khas bangsa yang memiliki sejarahnya tersendiri. Alat komunikasi bangsa Indonesia serta merupakan alat pemersatu bangsa. Itu tadi merupakan makna dari bahasa Indonesia. Apa yang terjadi apabila kita tidak menggunakan bahasa pemersatu? Nah, jika tidak ada bahasa Indonesia, kita akan sulit memahami antara satu sama lain. Maka dari itu, bahasa Indonesia penting untuk kita pelajari dan kita kuasai. Nah, meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat menyatukan persepsi antara penutur bahasa daerah. Dengan demikian, juga dapat menambah wawasan kebangsaan. Bahasa Indonesia juga penting untuk melestarikan nilai-nilai budaya luhur bangsa. Oleh karena itu, kita wajib untuk belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, kalian sadar tidak? Sudah banyak kasus atau fenomena mengenai permasalahan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, seperti penggunaan bahasa alay, bahasa gaul, bahkan bahasa asing yang mencemari bahasa Indonesia sendiri. Nah, saya akan menampilkan contoh-contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku seringkali meleset kita gunakan dari padanan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Tidak hanya pengucapan, penulisan juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti penggunaan huruf S dan Z dalam kata zaman atau zaman, izin atau izin. Nah, kira-kira manakah yang sering digunakan oleh warga? Cek dong zaman. Zaman ya? Kalau izin atau izin? Cek dong izin dong. Pakai J ya? Oh. Zaman atau zaman? Pakai Z? Pakai J? Z? Iya. Izin atau izin? Z atau J? J, izin. Zaman. Zaman pakai J ya? J.
Izin atau izin? Izin. Pakai J juga. J. Alasannya bang? Ya emang kayak gitu. Kayak kosakata. Ternyata ada yang menjawab menggunakan huruf Z dan ada yang menjawab huruf J. Tapi jawaban yang sebenarnya seperti apa ya? Agar lebih jelas kita dengarkan penjelasan dari penyelaras bahasa. Kata zaman itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari huruf zal. Dalam kata zaman diindonesiakan menjadi Z, bukan J. Karena kedua lafal lambang bunyi ini sama, sehingga penulisan kata yang benar adalah zaman, bukan J. Kata zaman itu sendiri sama halnya proses pembentukannya seperti kata izin dan izin. Yang betul adalah izin karena Z di sini berasal dari kata zal dalam bahasa Arab yang mempunyai bunyi yang sama, lafal yang sama. Lalu bagaimana dengan kata jenazah atau jenazah? Bagaimana penggunaan huruf Z dan S dalam kata baku bahasa Indonesia? Jenazah juga berasal dari bahasa Arab, janaza, yang berarti prosesi iring-iringan, usungan mayat, mengantar mayat ke kuburan. Dengan demikian, penulisan jenazah itu sendiri menggunakan huruf Z sama dengan kata asalnya, yaitu janazah, bukan menggunakan huruf S, janazah. Nah, sekarang sudah jelas dan paham kan bahwa yang benar adalah zaman, izin, dan jenazah. Ternyata banyak ya ejaan bahasa Indonesia yang menggunakan serapan dari bahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris dan Belanda, ada beberapa ejaan bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Arab. Mulai Bagaimana generasi muda memandang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan seperti apa mereka menggunakan bahasa pergaulan dalam percakapannya sehari-hari? Berikut pernyataannya. Keles itu kali, terus galau, terus apa lagi ya, banyak sih. Dari itu kayak apa sih, misalnya kan asal jeplak terus tiba-tiba itu jadi diulang-ulang terus gitu. Enggak juga sih, cuma kadang-kadang ada yang lucu, tapi ya kadang-kadang juga ada yang aneh ya artinya gitu. Udah, jadi dari segi bahasa kita udah dapat melihat kalau anak Indonesia itu udah kreatif. Selain itu penggunaan juga menambah banyak kosakata dari bahasa Indonesia sendiri. Ya mungkin kalau menurut saya lau itu jadi kamu jadi lau gitu seperti itu. Menurut saya sih ya iya, jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak terrealisasi dari kehidupan anak muda saat ini seperti itu. Lebih mengakrabkan para remaja dalam hal pergaulan, tapi kesalahan remaja saat ini adalah seringnya mereka membawa bahasa-bahasa tersebut dalam kehidupan formal mereka, contohnya dari sekolah atau organisasi-organisasi formal mereka seperti OSIS maupun MPK yang ada di sekolah. Saya nggak tahu pasti, tapi katanya ada yang dari bahasa Jepang kan, alay, katanya alay itu ada bahasa Jepang artinya kampungan, tapi saya nggak tahu itu, soalnya saya nggak belajar bahasa Jepang. Iya, media sosial juga dari ayat pocong itu yang dimiliki oleh Arif Muhammad, katanya kata-kata galau, akhirnya kata-kata galau populer di daerah Arif Muhammad. Ya menurut saya mengancam untuk generasi yang selanjutnya karena tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, Mas Windo, ini kita lihat dari pernyataan banyak remaja begitu ya. Tadi ada yang menambah kosakata, itu tidak apa-apa, positif saja begitu. Dan terakhir itu bisa memperburuk bendahara kata, terutama bagi generasi muda yang masih belia dari umur mungkin balita begitu. Mas Windo, tanggapannya? Enggak, kalau itu biasanya ini hanya melanda paling tinggi itu in between. Jadi yang udah lepas dari anak-anak belum remaja ini mesti paling terpengaruh lah kurang lebihnya itu. Tapi selama dia masih ingat dan masih bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak selalu dalam konsep yang lama, itu menurut saya udah pelajaran bahasa Indonesia bisa, menurut saya nggak apa-apa. Ini kayak busa bir dituang gitu yang wah keluyuk itu bentar lagi udah lenyap. Tapi ini cius apa istilah itu dulu kan semuanya saya aja juga ikut ngomongin. Sekarang mungkin udah nggak cius lagi sekarang ya. Tentunya kita sebagai generasi muda, yaitu generasi bangsa,
Kita tidak inginkan jika sampai bahasa Indonesia posisinya tergeser karena hal-hal tersebut. Sekarang simak video ini ya. Bahasa apa ya? Kalau bahaya sih mungkin enggak, asal yang balik lagi seperti Mas Wendo bilang, tetap aja harus sebetulnya bahasa Inggris juga bisa jadi bahaya. Iya. Kalau apa-apa semuanya kita melihat bahwa Dengan sesuatu yang bahasa slang western begitu itu ya. yang baik, sehingga menurut mereka bahasa Indonesia adalah sesuatu yang norak dan kampungan. Itu pun salah. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita menempatkan. Berbahasa Inggris ala fikinisasi pun ngaco, iya kan? Artinya grammarnya ngaco, kata pronunciation juga ngaco gitu. Jadi kalau menurut aku tren itu boleh ikut dan juga akan datang dan pergi seperti kata Mas Wendo, tapi tetap yang menjadi basic, yang menjadi root, menjadi akar gitu bahasa Indonesia harus tetap dipelajari dengan sungguh-sungguh, terutama pada saat balita masuk SD itu tetap harus pelajaran bahasa Indonesia, harus penting gitu. Nah, kreativitas ini sendiri dimunculkan tadi ada kata-kata yang ditambahkan begitu ya. Kenapa tadi kok kayaknya saya sangat enak melihat Melani begitu. Akika, Sukria, apakah itu memang sudah ada pakem polanya atau Melani menambahkan Enggak begitu? juga sih, bahkan kalau itu kan Memasuki materi yang kedua, yaitu tentang perencanaan bahasa, pengembangan bahasa, dan juga pembinaan bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan bahasa. Jadi, menurut M. Nur Anzali, perencanaan bahasa adalah upaya sadar, teratur, dan berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah yang memiliki otoritas penuh melalui elemen-elemennya untuk memperbaiki bahasa yang telah dipilih oleh negara sebagai bahasa yang dipakai secara luas oleh masyarakat. Nah, sedangkan menurut Winston dalam M. Nur Anzali, perencanaan bahasa merupakan kewenangan pemerintah berjangka panjang, berkesinambungan, dan upaya sadar untuk mengubah fungsi bahasa di dalam masyarakat agar dapat memecahkan masalah dalam komunikasi. Menurut Mulyono dalam M. Nur Anzali, perencanaan bahasa Indonesia memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama perencanaan yang menyangkut bahasa Indonesia, yang kedua menyangkut bahasa daerah, dan yang ketiga menyangkut bahasa asing yang digunakan untuk tujuan tertentu. Berkaitan dengan perencanaan bahasa Indonesia itu, bahwa masyarakat Indonesia dituntut adanya penguasaan bahasa secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan, hendaknya perlu disikapi secara bersistem dan menyeluruh pada semua taraf pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi wahana ungkapan berbagai cabang seni, misalnya seni suara, seni pentas, dan seni sastra. Berdasarkan paparan di atas, kemahiran bahasa Indonesia secara lisan dan tertulis akan memperkuat ketahanan budaya Indonesia menghadapi budaya asing, khususnya bahasa Inggris dalam era globalisasi. Nah, di samping itu, perlu ditanamkan adanya penerapan ejaan bahasa Indonesia agar dalam aktivitas tulis-menulis tidak banyak mengalami kekeliruan, karena kekeliruan dalam penerapan ejaan akan menimbulkan kesalahan makna tulisan. Selain itu, penerbitan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia, dan Kamus Ungkapan akan memantapkan fungsi bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Jadi, untuk mengatasi status bahasa Indonesia, perlu adanya rancangan khusus dan strategi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam membuat garis-garis besar haluan kebahasaan, khususnya menyangkut sejarah,
kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya rancangan yang khusus, segala aktivitas yang menyangkut pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia akan dapat terkontrol dengan baik. Dengan demikian, segala kegiatan yang menyangkut kebahasaan dan kesastraan akan dapat terevaluasi dengan baik. Dengan adanya kekurangan dan kelebihan itu, mana kegiatan kebahasaan yang perlu dibina dan dikembangkan, selanjutnya harus ditentukan fokus mana yang menjadi perhatian sebagai tujuan perencanaan bahasa tersebut. Nah, di Indonesia yang tepat menjadi sasaran adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa telah dilakukan dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35. Selanjutnya, prosedur perencanaan bahasa menurut M. Nur Anzali. Nah, yang pertama yaitu pemilihan dan penetapan norma acuan yang diimplementasikan. Yang kedua, kodifikasi norma. Yang ketiga, pemekaran fungsi bahasa. Dan yang keempat, penyebaran dengan aktif norma yang disusulkan sehingga diterima oleh khalayak sasaran. Nah, kemudian menurut Haugen ada 4 tahapan dalam perencanaan bahasa, yaitu yang pertama pemilihan, yang kedua penyandian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat perluasan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pemilihan. Nah, tahap pemilihan melibatkan pemilihan satu bahasa atau lebih atau norma yang akan dibina untuk tujuan tertentu. Pada umumnya, pembinaan ini bertujuan agar bahasa sasaran bisa menjalankan tugas sebagai bahasa nasional. Norma adalah suatu konsep abstrak yang dipilih atau dibentuk sebagai sasaran perencanaan. Nah, bahasa baku misalnya adalah norma yang dijadikan sasaran perencanaan bahasa. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua yaitu penyandian, yaitu tahap penyandian ini melibatkan usaha-usaha yang berkaitan dengan pembakuan bahasa. Misalnya penyusunan ejaan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, penyusunan ungkapan, dan sebagainya. Upaya pembakuan ini pada dasarnya adalah pengenalan sandi-sandi bahasa yang berbagai ragam itu dan menentukan masing-masing penggunaannya. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan melibatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh petugas, baik lembaga maupun individu, yang ditunjuk untuk menyebarkan informasi dan melakukan pembinaan terkait dengan norma-norma yang telah ditetapkan dan penyandian yang telah disusun. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu perluasan. Tahap perluasan berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa sasaran, baik dari segi bentuk maupun fungsinya. Hal ini melibatkan proses pemodernan bahasa sasaran secara umum. Nah, kemudian Ferguson mengungkapkan bahwa dalam usaha perencanaan bahasa terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pengabjatan, pembakuan, dan pemodernan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengabjatan. Pengabjatan adalah sebuah usaha agar bahasa sasaran mempunyai abjad atau sistem ejaan yang sempurna. Kegiatan ini dilakukan apabila bahasa sasaran belum mempunyai ejaan atau pembakuan atau perbaikan ejaan yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu pembakuan. Pembakuan adalah proses menjadikan satu dialek atau suatu bahasa sebagai bahasa yang baku dibandingkan dengan dialek-dialek lain melalui penggunaannya dalam bidang ilmiah, pemerintahan, atau situasi resmi lainnya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemodernan adalah
usaha-usaha pengembangan kosakata dan pembinaan bentuk-bentuk wacana tertentu. Biasanya wacana ilmiah. Pembinaan kosakata ini melibatkan penciptaan istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan untuk menampung keperluan ilmiah atau bidang-bidang lainnya. Nah, terkait dengan perencanaan bahasa yang baik, menurut Weinstein meyakini bahwa perencanaan bahasa suatu negara akan berhasil dengan baik apabila inisiatif tersebut berawal dari pemerintah yang bersangkutan. Nah, dikatakan demikian sebab pemerintah memiliki kemampuan untuk memasukkan perencanaan bahasa tersebut ke dalam perencanaan pembangunan negara. Pemerintah mampu menyediakan biaya yang tinggi untuk memulai pelaksanaan perencanaan bahasa. Nah, lebih lanjut dikatakan bahwa perencanaan bahasa juga sejajar dengan pembangunan yang lain. Perencanaan bahasa juga memupuk rasa persatuan dan integrasi nasional. Bahkan dalam jangka waktu yang panjang, perencanaan bahasa ini juga dapat membantu pembangunan budaya, bangsa, dan negara. Kemudian ada jenis masalah dalam perencanaan bahasa. Yang pertama yaitu dari segi bahasa, yang kedua dari segi pemakai bahasa Indonesia, yang ketiga dari segi pelaksana, dan yang keempat dari segi proses perencanaan. Nah, dari segi bahasa Indonesia itu terlihat bahwa pembakuan ejaan, kosakata, dan istilah serta tata bahasa yang selama ini agaknya masih mengandung kelemahan sebagai bahasa baku, terutama masalah relevansinya dengan kebutuhan warga masyarakat Indonesia dan kebutuhan pembangunan. Kemudian yang kedua yaitu dari segi pemakai bahasa Indonesia. Nah, sikap sebagian warga rakyat Indonesia yang bangga menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tetapi kurang bangga menggunakan bahasa Indonesia, itu merupakan kelemahan dalam pengimplementasian hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia selama ini. Yang ketiga yaitu dari segi pelaksana. Status dan wibawa pusat pembinaan dan pengembangan bahasa hingga sekarang masih mengandung berbagai kelemahan sebagai pusat nasional pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia pada umumnya dan pembakuan bahasa Indonesia pada khususnya, terutama dalam masalah pemerataan kegiatan dan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa serta dalam hal pengolahan tenaga dan sumber daya lain. Nah, memasuki pembahasan yang ketiga yaitu tentang pembinaan bahasa. Nah, jadi menurut Hadi Susanto, pembinaan bahasa adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga masyarakat pemakai bahasa Indonesia memiliki kebanggaan untuk menggunakannya. Nah, kenapa harus dilakukan pembinaan? Nah, karena kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat Indonesia sangat tidak memuaskan untuk saat ini. Karena dapat dilihat dari berbagai kasus atau fenomena yang sering terjadi saat ini. Nah, kemudian alasannya yaitu banyak orang Indonesia yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Jadi, dari situ dapat dilihat masalah yang dihadapi dalam pembinaan bahasa Indonesia yaitu hasil pembinaan bahasa Indonesia selama ini sangat memprihatinkan. Selanjutnya, pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia kurang terencana dan sistematis. Dan yang ketiga yaitu para penduduk, pemimpin, dan tokoh masyarakat kurang berperan serta dalam pembinaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada komponen dalam pembinaan bahasa, yaitu yang pertama masyarakat Indonesia yang akan dibina, yang kedua proses pembinaan, yang ketiga hasil pembinaan, yang keempat perangkat pembinaan, dan yang
5, yaitu keadaan dalam masyarakat yang akan dibina. Kemudian ada jalur pembinaan, yaitu yang pertama, pembinaan bahasa Indonesia kepada siswa melalui pendidikan, yaitu pendidikan formal. Dalam hal ini melalui pengajaran bahasa, itu bahasa Indonesia, atau dapat pada pengajaran yang lain. Nah, selanjutnya pembinaan kepada masyarakat umum melalui jalur penyuluhan. Materi penyuluhan tersebut yaitu tata bunyi, ejaan, morfologi, sintaksis, dan diksi. Nah, selanjutnya, tahu nggak sih kalian hal-hal yang dapat menimbulkan masalah kebahasaan? Nah, menurut Nova, hal-hal yang dapat menimbulkan masalah kebahasaan yaitu yang pertama, penentuan bahasa kebangsaan dan bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, pengejaan dan pelafalan bahasa. Yang ketiga, keterlibatan ahli bahasa dalam kegiatan pemecahan masalah kebahasaan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah ditetapkan dalam peraturan presiden. Nah, lihat nih. Bahasa Indonesia kini menjadi wajib digunakan dalam setiap komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah ataupun swasta. Aturannya bahkan sudah ditandatangani dalam Perpres. Ini artinya sejumlah fasilitas yang belum menggunakan bahasa Indonesia harus segera diubah. Busway, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jalanan bus. Meski namanya Transjakarta, penggunaan nama busway masih digunakan sebagai bagian dari fasilitas publik dan rambu jalanan. Begitu pula dengan nama-nama sejumlah jalan yang juga masih menggunakan istilah asing. Di belakang saya ini biasanya disebut oleh masyarakat ibu kota Tol Jor atau Jakarta Outer Ring Road. Padahal bahasa Indonesianya adalah Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Memang dengan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, nantinya akan dibutuhkan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi. Namun tentunya diharapkan melalui hal ini dapat membantu menyebarkan dan juga mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan dikeluarkannya Perpres nomor 63 tahun 2019, pemerintah harus segera membenahi istilah-istilah asing, khususnya yang masih terdapat di ruang publik. Terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, diantaranya dokumen resmi negara, penamaan geografi yang meliputi bangunan, jalan, merek dagang, hingga informasi tentang produk, barang, dan fasilitas umum. Termasuk juga penyampaian pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat negara pada forum nasional dan internasional. Penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ruang publik sebetulnya memang sudah lama digunakan. Misalnya saja, mesin ATM atau Automatic Teller Machine yang setelah diindonesiakan namanya menjadi Anjungan Tunai Mandiri. MRT, Mass Rapid Transit, di Indonesia menjadi Moda Raya Terpadu atau MRT. Saya mungkin ke depan melihatnya kebingungan masyarakat menghadapi pergantian nama ini. Misalkan nih Tol Jor, kemudian busway itu akan berubah nama kan, akan berubah nama sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Saya setuju, kenapa? Karena menurut saya ini bukan cuma eksklusif di Indonesia, negara-negara besar lainnya juga sudah menerapkan pidato di forum internasional dengan menggunakan bahasanya sendiri, misalnya Rusia dan Perancis. Sesuai Perpres, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria sesuai kaidah tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah. Bahasa Indonesia merupakan identitas sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, diharapkan bisa lebih memperkuat lagi rasa kesatuan warga. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Berbicara mengenai bahasa tidak lepas dari peran bahasa Indonesia itu sendiri dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari pada masyarakat, yaitu khususnya masyarakat Indonesia. Ingat, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku yang pada dasarnya setiap suku tersebut memiliki ragam bahasanya sendiri. Negara yang kokoh dipercaya memiliki ragam bahasa yang terlihat dari bahasanya. Mempertahankan kebangsaan sebagai jati diri bangsa merupakan amanah dari Sumpah Pemuda, yaitu
berbahasa satu bahasa Indonesia, yang mana suatu pembacanya pemuda merasa percaya diri dan lantang mendeklarasikannya. Nah, lalu pertanyaannya, di mana peran bahasa Indonesia di tengah masyarakat kita saat ini? Nah, jawabannya ada pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita untuk tetap menjaga, mengembangkan, dan melestarikan bahasa kita itu? Nah, yaitu bahasa Indonesia ya. Maka dari itu, mari kita bangsa Indonesia bangkit kembali untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahwa kita adalah generasi yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara untuk tetap menjaga dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itu, bahasa daerah harus tetap dilestarikan, bahasa Indonesia harus diutamakan, dan bahasa asing harus dikuasai. Hidup bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui video presentasi ini banyak informasi dan pesan yang dapat kalian ambil mengenai melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Selain itu, kalian perlu juga untuk menjaga bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian juga dapat mengambil pesan dan info penting dari video ini. Baiklah, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.